Hai Sobat Forum, selamat datang di Forum Surat Membaca bersama saya, Charlie Tobing. Beberapa waktu lalu, redaksi kami mendapat laporan dari seorang ibu di Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu Ibu Damai Pasaribu. Ibu Damai bercerita bahwa anaknya yang berinisial RA dituding melakukan tindak asusila terhadap cucu besannya yang masih berusia 3 tahun. Orang tua dari anak korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polresta Pontianak. Namun, karena kurangnya alat bukti, kepolisian akhirnya nekat meminta RA untuk berpura-pura jadi tersangka. Kepolisian saat itu mengatakan bahwa setelah berkas perkara RA ditolak oleh kejaksaan, RA akan segera dibebaskan dari segala sangkaan. Nanti kalau ada perkara Bapak SP3, kamu lapor balik. Nah itu kan yang kamu nanti-nantikan kan. Makanya kita cepat nih. Malah itu ada buktinya jelas. Jelas. Ya walaupun sebagai tersangka, tapi kami itu masih membantu ininya. Ngapa enggak jadi tetap saksi ya? Biar naik itu enggak usah jadi Karena bisa tersangka. nggak ada tersangka naik perkaranya. Tidak ada perkaranya. Kalau nanti kalau memang jadi tersangka kasus untungnya gimana? Saya kalau nanya kasar kayaknya nggak naik. Cuman untuk memuaskan dari pihak sana biar kita nggak pulang mati di kita. Juga kami banyak pikiran nih. Kita kan udah koordinasi juga sama kayak jaksa. Udah Kasar ini sudah dibaca juga sama mereka. Kami banyak pikiran nih. Sementara pikir ke situ untuk memuaskan sana ya kan. Sementara pikir nih aku takutnya nanti dari tersangka ini jadi makin ribet ke depan jadi kami ditahan. Kejaksaan ada 2 kali. Baca sampailah ke titik ini. Kita nekat. Gimana caranya solusi? Kira dari kemarin enggak dimanggil-manggil tuh kasusnya udah selesai nih belum? Kita dikejar terus lewat itu. Soalnya kan nengok status di itu kan yang di koran kemarin tuh ada gak berita itu kan cuma berita kakak diberhentikannya. Enggak, yang baru yang ini yang kemarin tuh yang katanya Pak Kasat blokir HP saya kan dulu saya blokir. Diserahkan dia lapor ke Kapolri Malang, tak buka lah blokirnya. Langsung dia jawab lagi. Blokir aja ke HP saya. Saya nanya SP2 kok malah diblokir kata gitu. Lapor ke Kapolri, ke Kapolda. Namun faktanya, kasus RA justru naik ke persidangan, hingga akhirnya RA dituntut 13 tahun dan divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim. Padahal, sebagaimana kita ketahui, ada gium hukum mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada harus menghukum 1 orang tidak bersalah. Bagaimana proses kasus RA ini berjalan? Saksikan wawancara kami bersama Ibu Damai Pasaribu dan kuasa hukumnya Pak Eka Kurnia. Waktu itu Ibu lapor ke surat membaca kami bahwa anak Ibu diminta polisi untuk jadi tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Pura-pura Iya? pura-pura jadi tersangka. Pura-pura jadi tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur ya Bu. Terus dengan janji akan di SP3, betul Bu? Ya, mereka mau SP3 kan kasus ini tapi perlu bantuan anak saya. Harus ditersangkakan terlebih dahulu gitu ya Bu. Nah, setelah ditersangkakan, kemudian sekarang sudah divonis hakim ya Bu. Ya, Nah, berapa tahun vonisnya Bu? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang anak Ibu ada di lapas, betul Bu? Di rutan. Di rutan. Oke. Nah, Bu, gimana awal mulanya cerita
kalau kita bilang ini kan anak ibu RA ya Bu, bisa dijadikan tersangka, kemudian diminta untuk pura-pura jadi tersangka, malah kemudian akhirnya divonis. Bagaimana awal mula ceritanya itu Bu? 15 April 2022 kan anak korban itu dititipin rumah omanya. Mertua anak saya tinggal di sana selama ini. Waktu itu ada 2 anak perempuan saya tinggal di sana juga, lalu 1 teman anak saya laki-laki sedang main di situ. Mereka mau buka puasa tuh bareng-bareng kan. Lalu habis itu anak itu sekitar 20 menit habis diantar mamanya masuk ke kamar depan langsung, nggak di mana-mana, langsung 20 menit semuanya pergi, sisa oma sama anak korban di rumah sampai malam mamanya jemput. Besoknya tanggal 14 April 2022 oma mengasuh anak korban itu di rumahnya seperti biasa dari pagi sampai sore, nggak ada keluhan apa-apa, diganti popoknya juga aman-aman gitu kan. Tanggal 15 April, oh iya, tanggal 14 April 2022 itu bapak korban, anak korban itu ada datang ke rumah mertua anak saya, ngajak anak saya minta antarin keluar kota naik mobil. Cuman anak saya nolak, kok tiba-tiba baik gitu. Anak ibu ini yang RA ini bukan? Iya, RA. Sempat diajak keluar kota. Minta antarin, abang minta antarin katanya. Bentar katanya keluar kota. Anak saya selama ini kan gak pernah hubungannya baik. Takut lah gitu mau ikut. Nggak bisa sibuk. Istrinya juga ngelarang jangan. Kan? 15 April 2022, waktu itu oma ditelepon sama ibu korban, anak korban, dibilang, "Mah, gak usah jagain ini," katanya, karena mereka berdua cuti, cuman istrinya yang mau pergi ulang tahun Bang Kalbar waktu itu kan, suaminya ada di rumah. Setelah nggak lama, anak korban itu nelpon oma lagi, dia bilang, "Ma, ini si ini," katanya, "dia sakit pas diganti popoknya," katanya RA yang nyolok 2 hari lalu padahal ketemunya gitu kan. Dengan tangan gitu Bu? Lalu sama oma habis ngomel gitu, oma suruh RA sama istrinya ke rumah korban, anak korban. Diperiksa, dibawa CCTV tuh, CCTV ruang tengah masih ada isinya, CCTV kamar ditonton sama orang tuanya dua-duanya, diperiksa lagi kemaluannya korban, tidak ada keluhan apa-apa. Nah itu malah bilang bercanda aja mah. Lalu ke itu tanggal berapa Bu? Tanggal 15 April sebelum jadi, mereka bikin kejadian itu tanggal 13. Dituduhkan tanggal 13 katanya, tapi anakku mengalami sakit 15 April 2020. Di tanggal 14-nya omanya bilang nggak apa-apa, nah ini waktu diganti ganti baju, ganti pokok juga nggak ada keluar. Padahal anak korban waktu itu masih di rumah oma gitu. Tanggal 13 di rumah oma, cuma nggak pernah dititipin anak itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba hari itu dititip di rumah oma. Oma juga kaget kan, makanya anak-anak itu semua kemas-kemas, jangan, anak ini kan higienis, jangan sampai sakit, jangan sampai flu, jadi rumah tuh kamar depan diamanin dulu. 15 April 2022 habis itu minta maaf, anak saya pulang duluan, istrinya nunggu sampai dijemput mamanya. Sempat memang marah, ngomel oma di rumah, "Kok anak kamu sembarangan nuduh-nuduh orang nggak benar," gitu. Habis pulang dengar itu nggak langsung mereka tahu ada laporan di Polresta, aman-aman gitu. Emang sempat oma ngubungin si ibu anak korban ini, nanya, "Kamu katanya kata keluarga ada si anak korban ini di visum ya?" Enggak, kita lagi jalan-jalan ke mall kok, nggak ada visum. Jadi tanggal 15 April 2022 itu nggak ada yang tahu udah bikin laporan di Polresta. Beberapa hari kemudian, hampir seminggu dan minggu gitu, tiba-tiba ada panggilan gitu, BAP untuk saksi semua yang ada di situ itu terlapor awalnya. Nah, lalu oma juga sempat dituduh sama paman korban kan, yang polisi Polsek Selatan. Dia bilang, "Ini kau nih," katanya, "gara-gara kuku nih, kena kuku pas nyebok." Diperiksa, hari itu juga diambil 2 CCTV di rumah oma. Yang ngambilnya itu Mbak Ulan sama Desi, penyidik awal, tapi ditemenin sama Virgo itu yang
pamannya korban yang waktu itu kerja di Polsek Selatan, tapi sudah dipindah ke penjagaan depan Polresta sekarang. Tanggal berapa itu pertama kali diperiksa Polresta, Bu? Mereka lupa, saya masih di Jawa, tapi seminggu 2 minggu setelah itulah surat panggilannya juga kan. Oh, seminggu 2 minggu setelah dituduhkan itu ya, Bu? Belum pakai kuasa hukum karena kita kan merasa tidak salah, mereka tenang-tenang gitu. Oke. Nah, Bu, kemudian ini kan udah setelah kejadian dituduhkan tadi, terus pemeriksaan, apa kata polisi, Bu? CTP ruang tengah katanya kosong, nggak ada isinya, sisa 1. Itu juga disembunyikan, kita nggak bisa tahu isinya apa gitu. Minta salinannya, katanya alasannya lagi di sana, di sini nggak pernah dikasih. Memang di rumah Oma itu ada berapa ruangan dan berapa CCTV sebenarnya, Bu? Rumahnya rumah kecil gitu, jadi pintu kamar ruang tamu asalnya itu dijadiin kamar sama menantu saya. Lalu pintu samping itu jadi ruang untuk keluar masuk. Anak saya di situ tuh di depan, di dekat pintu ruang masuk itu sama temannya. Itu yang CCTV ruang tengah itu nyorot langsung anak saya duduk di situ. Tapi itu hilang. Yang ada CCTV kamar. Hilangnya? Itu juga nggak dikasih sama Oma apa hilangnya memang dari awal sudah hilang atau seperti apa, Bu? Tahu, itu penyidiknya selama ini kan nonton dari handphone kata menantu saya kan, katanya ini kabur, katanya kita ambil yang di rumah ya izinnya, katanya nanti kita kembaliin, tapi tidak dikembaliin sama mereka, langsung diambil yang aslinya sama mereka. Tapi katanya yang tengah itu kosong. Kosong, sisa ruang kamar depan. Oke, baik. Itu juga kita tidak pernah tahu isinya apa, sampai akhirnya jadi dari pengaduan 15 April 2022 itu jadi pengaduan laporan resmi Juni 2022. Di bulan Juni baru menjadi laporan resmi. Penyidiknya diganti, Mbak Wulan diganti. Mereka Desi sama Wulan kena sanksi kode etik karena katanya tidak dilaporkan sama orang tua anak korban, tidak bekerja dengan benar, kena pelanggaran, kena hukum. Tapi Mbak Wulan sampai dimutasi. Oh ya. Nah, itu Devi Tiomana yang dampingi korban di awal kasus ini mengundurkan diri. Itu dari mana itu Ibu Devi Tiomana itu, Bu? Yayasan YDN, Pak. Yayasan Dian Nusantara ya. Oke. Dari dia juga saya tahu banyak di dalam gimana. Lalu Mbak Wulan ini ternyata menolak menetapkan anak saya jadi tersangka karena jangankan menyentuh, mendekati saja tidak, bagaimana saya mau menetapkan jadi tersangka. Dan makanya saya penasaran apa isi CCTV itu, tapi mereka nggak pernah mau ngasih. Selalu alasan. Yang di ruang tengah? Lalu karena udah ngerasa terdesak sama berita yang dibikin keluarga korban, kita pakai pengacara waktu itu, Pak Hermanovi. Tapi itu. Iya. Kali dampingi saat itu Pak Herman. Iya. Berapa Pak kali? Herman juga minta rekaman itu nggak dapat, katanya nggak dikasih. Juga. Nah, Bu, berapa kali lah waktu itu BAP dilakukan, Bu? Banyak, lebih sering lewat WA karena penyidik di sini teman ibunya korban, ibu anak korban. Oke. Dan belakangan kita tahu juga ternyata salah satu PH kita juga temannya ibu. Anak ibu diminta untuk pura-pura jadi tersangka itu kapan, Bu? Ya berjalan nih kan semua akhirnya dipanggil sebagai saksi, termasuk anak saya kan. Memang nggak ada barang bukti apapun gitu. Semua saksi udah bilang udah kejadian ini, tapi lalu 10 November 2022 anak saya dipanggil BAP. Kita hubungi pengacara, nggak respon, akhirnya bapaknya yang nemenin. Nggak dijawab, WA juga nggak dibalas, lalu bapaknya nemenin. Nah, sampai di sana rupanya bukan di BAP, anak saya sebelumnya kan 2 kali panggilan untuk tes lie detektor ke Jakarta, Mabes. Melalui pengacara ini dibujuk anak saya mau pergi ke sana, nanti 4 hari di sana, katanya ongkos tiket bolak-balik kita, termasuk kalau kamu mau bawa bapak kamu juga nggak apa-apa kalau takut. Dibiayain kepolisian, dibayar ongkos tiketnya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, juga dikasih jajan. Untuk lie detektor di Jakarta begitu ya, Bu?
di Barreskrim, ada surat undangannya, ada panggilannya. Kita kan malah takut nolak kan, oh enggak, jangan takut ada apa-apa ntar sana. Memang ada usaha dari pengacara ini bujuk anak saya, tapi saya tekankan, saya nggak mau anak saya dibawa ke sana. Tolak. Kenapa waktu itu ada muncul rasa takut, Bu? Karena keluarga mereka keluarga polisi semua, Pak. Oke. Masih darah itu juga. Nah, setelah kemudian keluarga Ibu menolak untuk RA di lie detector, apa lagi Bu yang terjadi? Lalu ada surat panggilan untuk BAP 10 November itu 2022, tahunnya di sana ada bukan hanya ada penyidik Desi, tapi ada Bribda Emily Dewiani sama Wakasatnya AKP Nuryaningsi. Di situ mereka bujuk anak saya, dibilang, "Wih bang," katanya, "ini kan kamu capek ya bolak-balik, kita juga capek ditekan sama pelapor, Kapolres juga diteror katanya, Kapolda juga diteror, jadi kita nekat, ini bola mati di kami, kita kembalikan nggak bisa loh, kita naikkan berapa kali dikembalikan sama kejaksaan. Kita butuh tersangka, pura-pura aja kamu nggak ditahan katanya, di rumah seperti biasa katanya, biar ini cepat selesai katanya, nanti sudah ada tersangka, kamu cuma ikut tanda tangan peralihan status, bukan mengakui ya katanya, habis itu nanti ikut lie detector katanya, nanti kita di kejaksaan bisa naik nih, nanti karena kurangnya bukti dikembalikan, nanti itulah kita keluarkan SP3, nanti kamu bisa ngelapor balik, kita bantu. Itu yang ada di rekaman itu ya Bu? Akhirnya saya nyusul, saya kira anak saya udah tanda tangan peralihan status, saya minta nyusul, saya rekam, rupanya istri anak saya juga sudah ngerekam diam-diam, itu dia masuk ke dalam. Oke. Nah, waktu dikasih uang 5 juta itu, sempat dikasih polisi uang 5 juta. Ini pas disuruh pura-pura jadi tersangka ini, Bu. Lalu ibu pulang duluan sama bapak, tanya, nanti biar ini di sini sama istrinya, kalau nggak berani kita berdua katanya. Kan kita mau pura-pura ditahan katanya sampai sore. Nanti sore pulang diam-diam katanya gitu. Nah, karena keluarga pamannya anak korban itu kan di penjagaan di bawah kan. Saya pikir iyalah gitu. Pas pulang itu Bu Wakasat ngasih map isinya amplop uang 5 juta rupiah, katanya ini sumbangan dari Pak Kasat katanya. Untuk apa, Bu? 5 juta rupiah. Iya, untuk apa? Katanya dengar cucu saya sempat dirawat ya waktu BAP, tapi sudah sembuh, sudah keluar lama. Cuman waktu proses BAP memang anak saya sempat nggak hadir karena nemenin anaknya di rumah sakit kan. Langsung dikasihin ke anak saya nggak berani katanya. Lalu saya juga kan nanti bilang suap lagi Bu katanya. Ini enggak, ini kalau suap anak ibu yang kasih ke kami, ini sumbangan katanya, dan rasa terima kasih kami kepada anak ibu karena sudah mau membantu kami menyelesaikan kasus ini. Kasihin ke suami saya pulang duluan. Rupanya pas saya pulang itu juga saya baru tahu dari Pak Eka, selama ini saya nggak tahu, rupanya saat itu kan anak saya tanda tangan peralihan status, ada surat yang ditutupin atasnya tuh Pak, bagian atasnya, jadi cuma bagian tanda tangan yang kelihatan anak saya. Kenapa waktu itu kok ini kan ditutupin Bu, artinya apa, nggak timbul kecurigaan waktu saat penandatanganan itu Bu? Saya tahunya udah ditandatanganin waktu itu. Saya kan saya datang belakangan gitu kan. Makanya saya sempat marah sama anak-anak. Kok percaya sama polisi? Saya bilang. Udah saya tahu pas saya pulang, anak saya pulang, "Ma, abang disuruh tanda tangan peralihan status. Lalu katanya ada surat untuk melepaskan Pak Herman ini," katanya. "Kok kan dari awal mama di sana." Saya sudah dibujuk Pak sama mereka. Ini kerja pengacara ini malas-malesan, nggak pernah mau datang, nggak guna juga wartawan di sini Bu, katanya. Pengacara itu perlunya di pengadilan, kalau di kepolisian itu nggak perlu, actionnya di pengadilan. Udah berhentiin aja katanya. Saya bilang nggak boleh gitu, saya bilang gitu, ini orang tua, saya hormat sama orang tua, nggak boleh asal-asal putus. Makanya saya marah waktu anak saya bilang dia disuruh putusin, dia mau. Tapi besoknya saya langsung datangin Pak Herman, saya ceritakan, saya kasih rekaman polisi itu, nih Pak kejadiannya begini-gini, saya minta gimana caranya untuk lepaskan status anak saya. Saya sudah tidak percaya sendiri. Langsung katanya pakai pra-peradilan. Belum disebutkan itu perlu 15 juta. Sejalannya waktu karena kita nekan terus, Pak kapan pra-peradilan, dia bilang perlu 15 juta karena kita 10 hari sidangnya. Jadi untuk melepaskan status tersangka ini, Ibu waktu itu sempat mau pra-peradilan.
Nah, kemudian Ya, diminta tapi sama kuasa hukum ibu uang 15 juta untuk pra-peradilan gitu Bu. Nah, karena waktu itu nggak ada uang, kemudian apa selanjutnya Bu? usaha nyari-nyari pinjaman, Mbak. Cuman nggak dapat, akhirnya pas BAP tambahan semua saksi dibawa paksa sama dengan surat perintah kasat pada unit Jasanras kan. Anak saya tidak dibawa, mereka diam-diam sembunyi depan gang. Begitu anak saya datang ditangkap, dipukulin karena anak saya katanya ngelawan, padahal anak saya cuma jelasin saya bukan tersangka, saya cuma disuruh bunuh katanya. Tapi dianggap ngelawan, ditahan, diempaskin kepalanya ke tanah, ke semen jalan, lalu diteriakin sama mereka biar warga nggak bantu kan. Ini anak diginiin anak kecil loh. Lalu anak nomor 2 saya disuruh telepon papa katanya, saya kan ke adenya. Pas mau nelpon dia tudung pistol, coba aja kalau berani nelpon. Adanya dia. Ngelindungin istrinya, mau ngelindungin karena dilihat dipukul, ditendang, kena juga istrinya, sampai diinjek-injek mereka karena ngelindungin suaminya biar enggak. Padahal istrinya ini kakak dari adik sambung. Adik sambung dari ibu anak korban. Anak korban. Itu penangkapan itu yang ibu bilang dipukulin, kemudian ini ke aspal itu tanggal 17 Desember ya, Bu? 18 Desember. Okay. Saya datang ke sana, akhirnya saya datang, memang sempat ada penjagaan itu kan, ada paman korban, saya dilarang masuk. Akhirnya saya baca namanya, oh namanya Virgo, oh kok paman korban, paman sini ya, untuk aku masuk. Akhirnya saya masuk, lihat anak ini saya. Ini ketika dibawa ke Polres ya, Bu? Iya, Polres. Mereka sembunyiin tadinya. Ternyata di sana sempat ada saya dimarahin sama unit Jatanras, malah ditantang kan. Saya pulang dulu kata suami saya, tunggu di rumah. Malam saya disuruh bawa anak perempuan saya yang jadi saksi juga sama kasat. Di sana saya disambut kasat Kompol Indra Srianto, dibawa ke ruang PPA. Di situ ada penyidik Desi, ada penyidik Hadi ya namanya. Nah, saya tidak di BAP waktu itu, cuma disuruh tanda tangan BAP. Dia bilang isinya sama kok katanya. Ibu yang disuruh tanda tangan atau anak ibu? Anak saya yang perempuan yang jadi saksi. Setelah anak saya perempuan, RA ini yang disuruh masuk juga, tapi suami saya nggak masuk, cuma di luar disuruh tanda tangan pendamping. Katanya sama Pak, udah anaknya udah di BAP, isinya sama, nggak perlu ditanya lagi, kan nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan kan dari anaknya, udah tanda tangan aja. Tapi waktu itu diperiksa memang nggak ada perubahan, Bu? Kan isi BAP mereka semua sama Pak, kalau tidak ada kejadian itu. Jadi nggak diperiksa waktu itu ya Bu? Anak korban itu selalu sama, tidak pernah sendirian saat 20 menit semua ada di rumah itu. Kelihatan itu di CCTV-nya kan. Oma juga saksi, nggak mungkin, orang rumahnya kecil kok. Dari mana bisa anak saya diam-diam bawa anak itu ke kamar belakang, padahal kamar belakang itu dari pintu kamar depan juga kelihatan semua, anak kecil. Nah, terkait pemukulan tadi Bu, Ibu sempat katanya mencari CCTV di sekitar lokasi penangkapan anak Ibu waktu itu. Nah, masih bilang ada CCTV yang bergerak, itu mah kayaknya itu ada direkam gitu, tapi begitu datang katanya nggak ada, kita nggak ada nge-save. Cuman itu aja mati itu. Ibu juga sempat melaporkan penyidik ini Bribtu Desi ke Propam waktu itu Bu? Ya, itu setelah akhirnya tanggal 22 Maret, anak saya lagi kerja kan selama ini di Mixu. Tiba-tiba hari itu datangin nama polisi, bawa surat perintah penangkapan. Mama telepon papa dulu ya bang katanya. Nanti jadi kantor katanya. Dibawa, tapi anak saya tinggalin handphonenya sengaja dititip ke ada sepupunya di situ. Hubungi orang rumah katanya, kasih tahu. Kata kita dikasih tahu, istrinya duluan kenal sama oma berdua kan, baru saya nyusul. Itu kita sempat foto surat penangkapannya itu kosong, tanpa tanda tangan, tanpa tanggal, tanpa stempel, kosong. Dan yang ditulis itu unit Jatanras semuanya namanya. Padahal yang datang itu penyidik PPA. Yang baru belakangan akhirnya saya tahu dari Pak Eka, kalau surat yang ditampilkan di berkas BAP itu berbeda. Ada isinya, ada tanda tangannya,
di tanggal 23 Maret itu anak saya ditangkap, katanya bukan tanggal 22 Maret, ditangkap ada isinya dan ada nama-nama penyidik yang datang juga. Tapi tidak semua, padahal semua penyidik datang itu Pak Eka, Pak Wisnu, Pak Jarod, Agung, Hadi, Muklis, Dewi, Desi. Nah, setelah dilaporkan ke Propam ini apa hasilnya, Bu? Anak saya ditangkap itu saya bawa bukti-buktinya semua ke Bapak Presiden Joko Widodo, lalu ke Menko Polhukam, tanggal 6 April saya kirim sama Mabes Polri, IPW, cuman IPW kantornya nggak sesuai yang di Google, Indonesian Police Watch. Dikembalikan, alamatnya nggak ada, katanya udah pindah. Lalu ke Ombudsman RI. Yang menanggapi waktu itu cuman Bapak Kapolri, itu dilimpahkan ke Propam Polda Kalbar, karena nggak juga sampai Mei, bulan April itu kan langsung dijawab di tanggal 28 April. Saya sampai Mei saya tunggu dari Propam Polda Kalbar, nggak ada kabar, saya kesana. Saya nanya ini kok belum kita buka suratnya Bu, katanya. Baru nyampe katanya, nanti kita kabarin ya. Itu baru tanggal 8 Mei baru saya dipanggil. Dari Ombudsman RI minta saya untuk melaporkan langsung ke Kapoldanya sama Kabid Propam Kalbar. Karena bukan kita Ombudsman Ibu kan daerah, jadi harus dari Ombudsman Kalbar harus Ibu kirim dulu ke Kapolda Kalbarnya. Saya kirim waktu itu, tapi duluan saya kirim ke Mabes daripada Kapolda karena saya nggak percaya sama polisi sini tadinya. Yang di Propam itu yang Ibu laporkan itu terkait permohonan polisi. Rekayasa. Status tersangkanya anak saya. Oke. Nah, kemudian Ibu mengatakan bahwa Propam kemudian menjatuhkan hukuman kepada Wakasat apa Kanitnya waktu itu, Bu? Yang saya laporkan itu Kompol Indra Astrianto, waktu itu dia kan Kasat di sana. Karena jelas waktu saya ketemu sama Kasat itu dia tahu kok kalau ini cuma pura-pura, karena dia waktu itu bilang, Bu jangan berantem lagi ya sama Desi ya, sama Bu Nur ya, percayakan sama kepolisian, tunggu aja di rumah nanti SP3-nya keluar selesai katanya. Jadi Kasat jelas tahu, dan saya dari Pak Eka juga baru tahu kalau di berkas BAP itu di tanggal 15, tanggal berapa ya Kak Eka ya? Juli ya, bulan Juli. Bulan Juli. 17 iya. Itu rupanya Pak Indra itu ada ngirim surat ke Kepala Dinas Sosial. Seolah-olah anak saya sudah ada tersangka, padahal anak saya waktu itu masih saksi, kok bisa dikirimnya pendampingan. Nah, dari Propam ini kemudian menjatuhkan sanksi kepada Kasat. Apa sanksinya? Empat terlapor Kasat Indra Astrianto, Bu Nur Yaningsi itu Wakasatnya waktu itu, Bribda Emily Dewiyani sama Bribtu Desi Rahmawati cuma satu, kata dari Paminal 3 bulan dia pindah ke Subwaprop, karena di Paminal saya tidak kesulitan bertanya, saya kirim lagi surat ke Bapak Kapolri, dari Bapak Kapolri dilimpahkan lagi ke sini di propos, bidang proposnya, baru mereka pindahkan 3 bulan di Paminal, mereka pindahkan ke Subwaprop. Dari Subwaprop mereka janjikan nggak akan lama katanya, nggak sampai sebulan Bu, kita bukan Subpaminal. Tapi ternyata 3 bulan juga. Tapi dari Paminal cuma satu yang terindikasi, Bu Nur AKP Nur Yaningsi itu, sampai di sana nanti kita seret yang lain Bu, tenang aja. Tapi rupanya cuma satu. Akhirnya hampir 7 bulan kemudian baru ada gelar perkara sidang kode etik. Saya dipanggil sidang pertama, saya anak saya sama menantu sama suami saya sebagai saksi. Tapi panggilan untuk anak saya lucunya dikirim ke rumah, bukan ke rutan. Saya nanya, ini kok kirim ke saya, jadi saya harus kirim ke rutan ya Pak? Ya itu lebih baik, Kak Suwardi. Saya kirim ke rutan, ternyata di rutan nggak bisa Bu, Ibu nggak bisa bawa ini surat sembarangan, harus ke polisi yang langsung ngirim. Bukan Ibu, katanya, kita nggak bisa kasih izin. Akhirnya anak saya sidang 2 baru datang, kita sidang pertama kita bertiga. Apa yang hasilnya kemudian Bu? Hasil sidang etik itu apa Bu? Kali sidang kita telepon nggak dijawab, udah hampir 2 minggu. Akhirnya mereka penyidiknya Pak Haryanto, Aibda ya, itu
jawab katanya sudah ada. Awalnya menantu saya yang marah kan, telepon kok nggak dijawab, bilang nggak ada yang salah kok katanya, nggak terbukti katanya. Lalu suami saya suruh telepon, bilang salah paham Pak katanya. Sudah terbukti bersalah, memang sudah disidang terbukti bersalah. Nanti terbuktinya apa nanti kita sampaikan melalui sekretaris. Perlu nggak kami datang? Saya nanya kan, nggak perlu katanya. Tunggu aja di rumah ditelepon. 3 hari nggak ditelepon, kita telepon balik sama Pak Arianto. Udah saya aja jelasin katanya. 1 terbukti bersalah, 2 permintaan maaf, 3 perbuatan tercela. Maksudnya apa? Saya bilang tuh, nah, itu hasilnya, cuman itu katanya. Saya nggak puas kan, menantu saya nggak puas, datang ketemu waktu itu AKBP Bibit Triyono, itu ketua hakim waktu sidang gelar kode etik, ditanya itu maksudnya gimana? Terbukti bersalah memberi uang pada tersangka. Jadi hukumannya cuma pada kepolisian. Bukan yang terbukti tersalah, bukan karena penetapan permintaan untuk pura-pura jadi tersangka itu, Bu? Saya nyari Kapolda, mau minta klarifikasi, nggak dapat cuma dijadwalkan terus sama yang di depan, bagian depan itu. Akhirnya ketemu Pak Bibit di situ. Saya nanya, Pak, ini kok hasilnya bukan laporan saya. Sebenarnya laporan saya kan rekayasa status. Kenapa terbukti bersalah dengan memberi uang pada tersangka? Berarti itu kalau menurut saya nggak terbukti bersalah, Bu, katanya. Ini yang melaporkan ini kan, saya bilang saya kan tahu. Ayah anak korban itu juga ngelapor tentang uang 5 juta. Saya bilang. Waktu itu menantu saya dipaksa jadi saksi. Kan. Ayah korban melaporkan yang polisi memberikan uang 5 juta ini waktu saat meminta anak ibu pura-pura jadi tersangka. Saya nggak tahu jelas itu tentang siapa yang memberi atau laporannya seperti apa. Yang saya tahu dia melaporkan uang 5 juta itu, Pak. Akhirnya saya bilang ke Pak Bibit, ini kan laporan sana, bukan laporan saya. Kok dalam hal laporan saya berarti nggak terbukti, Pak. Bu, katanya, ini kan melaporkan orang yang sama, dalam kasus yang sama. Jadi kita gabungin, katanya. Harus digabungin, nggak mungkin diperiksa pisah, loh. Laporannya beda kok, saya tentang hal beda, itu tentang hal beda, Pak gabungin. Gitu ya. Kita memang begitu caranya. Kalau ibu nggak, laporan aja balik. Lapor lagi. Tapi ibu menghabiskan waktu. Lalu saya bilang, kalau gitu Pak, saya tentang bukti bersalah memberi uang tersangka itu juga salah, saya bilang. Karena anak saya dikasih uang sebelum tanda tangan peralihan status, masih sebagai saksi. Kami tidak mendalam sampai ke situ ya, Bu. Itu di depan ruangan Kapolda itu saya marah-marah ke Pak Bibit. Setelah ditetapkan jadi tersangka, akhirnya sampai di pengadilan gitu, Bu. Nah, seperti apa waktu itu proses persidangannya, Bu? Saya di 4 hari kemudian setelah ditangkap itu dipaksa harus pindah ke kejaksaan sama Aibda Herlian Janu, Bu Janu. Nah, dia bilang ini udah habis masa waktunya di sini. Saya minta 1 hari aja, Bu, karena saya kan waktu itu coba ketemu kasat yang baru. Karena kasat yang lama Pak Indra Asrianto sudah naik jadi Wakapolres Singkawang dan Bu AKP Nuryaningsi sudah jadi Kasliwas Polres. Saya udah susah nyari mereka. Lalu saya mau ketemu kasat baru 2 hari itu sampai Jumatan saya tunggu di ruangannya, nggak ada lewat-lewat. Akhirnya Senin tiba-tiba anak saya harus pindah ke kejaksaan, kata Aibda Janu. Nah, Bu Janu itu kan dia bilang sudah habis masa waktu. Saya minta 1 hari aja karena saya langsung lepaskan Pak Herman karena nggak mau datang juga. Udah kondisi begini dia nggak mau hadir juga. Saya berhentikan, saya minta waktu 1 hari aja, Bu. Saya cari kuasa hukum yang baru. Yang nggak mau harus hari ini juga, nggak perlu pengacara katanya. Nanti dari kejaksaan ada pengacara yang cuma dampingi aja kalau ibu nggak mau gunakan, cuma dampingi dari kejaksaan. Udah hari itu kita pindah kejaksaan, sudah coba jelaskan ke Bu Jaksa Nia. Waktu itu bukan, karena saya kasih tahu dia cuma disuruh pura-pura, tapi sama Bu Jaksanya nggak dipedulin. Waktu itu di dadanya juga ada bekas ring. Saya baru tahu, saya waktu itu nggak tahu. Setelah dia mau dipindah ke rutan, baru anak saya ngomong, ini kemarin di sel Polresta, abang dipukul, disuruh tanda tangan paksa sama Bu Janu, ada surat-surat, abang nggak mau, udah jerah, kapok, katanya, tanda tangan sembarangan gitu. Abang nolak, dipukul, disuruh tahanan lain, masukkan selnya, dipukul, ini bekasnya. Tapi Bu Nia nggak peduli kan juga. Nggak apa-apa, katanya di rutan nggak akan ada kayak gitu. Tapi akhirnya nggak tanda tangan tuh, Bu? Ya, mereka suruh tanda tangan.
Karena ada pengacara ini ngawasin katanya. Nggak perlu nunggu pengacara kalian katanya, ini udah ada pengacara di sini, lihat katanya. Barang buktinya waktu itu kakak anak korban sama baju pink. Itu aja barang buktinya, Pak. Apa Bu? Barang buktinya kakak anak korban sama baju pink yang digunakan di tanggal 13. Kalian maksudnya kartu keluarga ya Bu? Ya. Oh, sama baju pink, itu aja Bu? Waktu... CCTV. Ada juga apa salinannya. Oke. Di pengadilan ganti kuasa hukum. Saya waktu itu tidak boleh masuk kata mereka karena ini sidang tertutup. Jadi saya nggak tahu situasi di dalam seperti apa. Cuman saya masuk waktu anak perempuan saya bersaksi, sama waktu saya sama suami saya bersaksi juga saya masuk. Makanya saya nggak tahu ternyata CCTV itu nggak pernah diputarkan di persidangan. Cuman dihadirkan sama jaksa berupa lembaran-lembaran kopian, cuman beberapa gitu, lembaran kopian. Apa lembaran kopian apa waktu itu Bu yang dihadirkan jaksa? Foto. itu berupa fotokopi. Berwarna. Tapi kan. Itu gambar apa Bu yang terlihat saat itu? Gambar apa yang terlihat saat itu? Ya gambar petikan-petikan CCTV itu. Yang saya kasih kemarin kan. Cuma ini dihadirkan mereka saat anak korban sendirian. Padahal waktu dia sendirian itu semua udah nggak ada sama oma. Kemana mereka Bu? Sudah pergi maksudnya RA ini? Sampai malam sebelum mereka pulang korban udah dijemput ibunya. Jadi yang dihadirkan persidangan adalah bukti waktu anak korban itu sendirian di rumah itu begitu. Dibilang ada sendirian, lalu semua kesaksian saksi fakta menantu saya, anak perempuan saya, sama oma itu diabaikan sama hakim. Lalu Tosa ini saksi satu-satunya yang bukan ada hubungan keluarga waktu itu. Waktu oma hilang. itu Bu bersaksi, apa kesaksian oma? Nah, seperti di BAP, tidak mungkin ini yang melakukan karena anak ini selalu dalam pengawasan saya kok katanya. Tadinya cerita di kepolisian kalau anak saya nyabulin anak korban ini di kamar yang ber-AC, itu kan kamar depan. Tapi jelas di CCTV ruang depan, kamar depan itu nggak ada aktivitas yang dituduhkan. Lalu mereka menggiring cerita ini berubah lagi. Waktu anak korban keluar sebentar karena dengar cucu saya nangis, disitulah katanya anak saya nangkap dia, bawa ke kamar belakang, digituin, lalu mereka pergi. Itu cuma sepersekian detik itu anak cucu, menurut semua keterangan saksi fakta, waktu cucu saya nangis karena papanya ada di depan, udah nyalain motor. Jadi makanya dia nangis mau buru-buru susul di depan, takut ditinggalin. Tapi diabaikan sama hakim. Yang di kamar belakang itu ada CCTV Bu di sana? Kamar ada. Kamar oma itu nggak boleh dimasukin sembarangan orang, termasuk sama menantu saya. Kenapa? Selalu dikunci itu sama oma. Ibu sempat bersaksi di persidangan waktu itu. Apa kesaksian Ibu? Saya kan minta sama Bu Dwi waktu itu pengacaranya. Saya minta, Bu, kapan Ibu memasukkan tentang rekayasa ini, status ini? Tunggu waktu yang pas, Kapan waktu yang pas Bu? Ini udah akhir persidangan. Akhirnya kalau gitu biar saya maju aja jadi saksi sama suami saya. Kami kan ada saat kejadian. Akhirnya bisa masuk, di situ saya bersaksi, saya disumpah sama suami saya disumpah. Makanya waktu itu bunyinya jaksanya menolak kesaksian kami dan nggak mau bertanya. Saya jelaskan apa yang terjadi tanggal 10 November 2022 itu, termasuk kapan korban ini ada di rumah, kapan dia mulai mengeluh sakit, kita jelas. Tapi dua hakim Udut Napitupulu sama Hakim Dewi, itu jelas sekali. Sama ini kan saya nggak tahu situasi dalam, tapi anak-anak ngomong, Ma katanya, hakimnya kok santai-santai ya, cuek, ada yang main handphone, ada yang bergosip, ketawa-ketawa. Baru saya masuk, oh iya. Cuman Hakim Joko Waluyo yang di tengah yang menyimak saya ngomong.
Cuman waktu begitu saya diminta rekaman itu diputarkan, saya putarkan, tiba-tiba matiin, Hakim Dewi marah. Dia nanya sama suami saya gantian, Bapak ada di mana kejadian 13/2022? Ada lagi mancing, lagi nangkep. Ibu ada di mana? Lagi di Jawa. Ada nggak di saat kejadian? Enggak. Ini hakim yang nanya. Tahu? Saya bilang, saya bersaksinya bukan atas tanggal 13 April. Saya bersaksinya tentang rekayasa status anak saya. Tapi saya diminta, sudah cukup, katanya, nggak usah ngomongin. Ibu sama bapak tidak ada di tempat. Lalu sama Hakim Udut juga suami saya dibentak. Bapak bilang, bapak bersaksi kalau awal pengaduan ini Oma juga dituduh sebagai terlapor karena kesalahan mencebok. Bapak ingat nggak tanggal laporan pengaduan tanggal berapa? Menjadi laporan tanggal berapa? Bapak ingat nggak? Saya izin Pak, saya bilang. Suami saya diabetes. Jangankan tanggal-tanggal itu, tanggal lahir anaknya juga nggak ingat. Kalau Bapak mau tanya tanggal, tanya sama saya hafal. Itu dibentak. Sudah kuat. Ditanya kenapa tidak pra peradilan, saya mau pra peradilan. Saya bilang Pak Herman, tapi Pak Hermannya bilang harus ada 15 juta. Akhirnya cuma surat minta klarifikasi kepada Kapolres yang gratis. Itu juga tidak dijawab Kapolres sampai saat ini. Berapa waktu itu jaksa menuntut anak ibu? 15 tahun. 15 berapa, Bu? 15 tahun. Oh. Kemudian divonis hakim 7 tahun. 7 tahun ya, Bu. Nah, setelah terus divonis 7 tahun, Ibu sempat mengajukan. Saya berkali juga menemui Bu Jaksania di kantor. Saya bilang saya punya bukti rekaman, Bu, kalau ini rekayasa. Saya ceritakan yang sebenarnya. Saya tahu Ibu Jaksa yang ngebela anak korban. Ini rekaman pas diminta untuk jadi tersangka, Bu. Yang diminta untuk pura-pura jadi tersangka ya, Bu? Ya, kenapa? Rekaman yang Ibu maksud tadi itu rekaman yang. Iya. Saya kasih tahu sama Jaksania, saya berharap Ibu benar-benar cari pelakunya loh, saya bilang. Jangan biarin kalau Ibu menetapkan anak saya jadi nanti yang bersalah, nanti pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran. Kalau ada ya Bu ya, kalau memang kejadian itu ada. Saya nggak sebutkan siapa, saya bilang, Ibu pikir saya aja orang awam, saya mampu berpikir. Terus, ya. Setelah divonis 7 tahun penjara, Ibu mengajukan banding. Ya, saya urus sendiri karena pengacara saat itu saya putuskan lagi, Pak, karena saya tahu dia tidak mutarkan CCTV itu. Setelah vonis, saya minta rekaman dari Bu. Lalu Bu Jaksa itu kan sempat di persidangan ngasih salinan, ternyata disknya kosong, tapi dikasihkan Ibu Dwi itu ke saya 3 hari kemudian, Bu, ini tolong di format ulang dong, katanya, biar kita bisa share di WA. Saya agak ini loh, katanya, repot mau periksa lagi. Cuman saya waktu itu belum punya uang ke rental. Setelah salinan apa ini, Bu? Salinan dari bukti CCTV itu kan kita suruh Bu Dwi, mintalah, kok nggak diminta-minta, saya bilang gitu. Itu kita mau tahu, ini bukti penting yang bisa bikin penyidik awal ini menolak menetapkan anak saya tersangka, yang bikin pendampingan perempuan dan anak waktu itu juga mengundurkan diri. Ya, CCTV ini saya mau tahu apa isinya. Akhirnya dapat kosong. Saya cek kosong. Saya bilang sama Bu Dwi, ini kosong loh, Bu, saya bilang. Dan saya juga karena dia salah paham, jadi saya tahu rekaman polisi yang diminta setelah saya bersaksi, langsung minta sama hakim, kasih ke dia. Saya langsung kasih ke Bu Dwi, Bu, tolong kasihin hakimnya. Ternyata belum dikasihin dia. Saya dipersulit berarti kan. Saya putuskan, maaf, saya bukannya tidak, ini saya merasa ada yang enggak, ini saya putuskan Ibu ya, Bu, dia nggak mau diputusin, dia mau mengundurkan diri. Akhirnya saya dapat tuh CCTV baru, saya lihat rupanya di CCTV itu bukan hanya anak saya nggak salah, korban juga terlihat tidak ada sama sekali pencabulan, karena dia main setelah semuanya pergi, dia main stroller berapa kali, terjatuh malah ngentam ke dadanya, sempat diem gitu waktu nonton aja, kira anak pingsan, pokoknya bangun lagi, sampai mamanya pulang juga dijemput baik-baik. Ada adegan mungkin kelewat ya mereka, karena memang speakernya kecil, kita pakai speaker biar besar suaranya.
Waktu itu ibunya anak korban nelpon Oma, Dek, katanya Mama sebentar lagi jemput ya. Nggak mau katanya, jadi masih mau main di sini. Masa iya anaknya dicabulin nggak mau pulang? Masa bukti sebesar ini mereka nggak ngelihat, hakim nggak nonton, tahu ada bukti nggak nonton, masa jaksa nggak nonton, kan gitu. Kemudian pas proses banding Ibu sempat katanya dipersulit untuk mengajukan proses banding. Seperti apa ceritanya, Bu? Waktu itu kan saya setelah selesai sidang saya pastiin ke panitranya, walaupun memang anak saya waktu vonis langsung saya ngajukan banding. Catat ya kata hakim. Lalu tapi saya mastiin lagi, saya nanya panitranya, ini udah didaftarin belum bandingnya? Udah aman katanya. Saya nanya juga pengacaranya yang Bu itu kan, Bu ini gimana? Udah kan Bu, dia kan langsung tadi ngajukan banding, udah dicatat, ini udah suruh, udah. Saya percaya gitu. Saya ngambil putusannya, kira-kira hampir batas waktunya putusan baru dikasih itu ke saya baru tahu di situ sama pengacara yang baru, Bu Dewi. Dia bilang coba kamu cek benar-benar bandingnya itu sudah belum gitu. Saya cek ternyata belum. Bu jaksa kebetulan lewat itu sama menantu saya dimarahin. Kok gini sih Bu katanya. Ibu udah kurang apa ngancurin suami saya. Aku nggak ikut diangkat tangan. Itu waktu itu banyak pengacara pradi yang lagi ada di situ diangkat tangan. Saya nggak ikut urusan keluarga kalian lagi. Sudah, saya cukup sampai di sini. Berarti dia nggak mau banding gitu kan. Dia nggak mau terlibat lagi urusan rumah tangga. Lalu dia pergi, saya minta tolong ke pengacara pradi yang ada di sana. Pak ini gimana? Saya bisa nggak ngurus sendiri? Panitera depan bilang katanya saya nggak bisa ngurus, harus anak saya sendiri atau pengacara. Saya nggak punya pengacara. Bisa, Ibu kerutan aja minta. Saya kerutan, saya bolak-balik 2 kali karena salah tanggal. Dari rutannya suruh balik lagi. Nah, lalu gimana Bu? Saya antar ke depan kan? Udah selesai katanya. Nah itu aktanya gimana? Nanti kita antar ke rutan. Berapa hari kemudian saya dimarahin Bu Dewi kan, itu kamu jangan percaya kata mereka katanya. Cek benar-benar katanya. Saya ke rutan bilang nggak ada katanya, bukan begini. Udah ke sana lah ke PN itu kita. Hampir 2 minggu baru saya dapat aktanya. Itu juga karena saya sudah marah, menantu saya marah kan. Iya nanti kami siapin. Lalu tapi yang terteranya tanggal 2, saya daftarnya 28, tapi yang terteranya 29. Tiba-tiba jaksa di tanggal 28 itu dia sudah duluan ngajukan banding. Padahal jaksa jelas tidak banding. Karena Bu Dewi tidak pernah dapat memori kasasi bandingnya Bu jaksa. Dan dari teman-temannya juga tahu Bu jaksa ini sudah bilang saya tidak banding. Bu Dewi percaya. Akhirnya putusan banding itu keluar, baru ketahuan gitu. Jaksanya banding juga. Apa putusan bandingnya saat itu, Bu? Oh ya Pak, Putusan bandingnya waktu itu apa, Bu? Artinya apa ya Pak Eka? Kalau putusan banding itu, izin bicara ya. Iya, Pak. Ya, Pak ya. Kalau putusan banding itu pada intinya hanya menguatkan. Menguatkan putusan dari peradilan tingkat pertama. Oh, jadi putusan banding itu menguatkan hasilnya ya, Pak? Ya, menguatkan. Dia mengadili, satu, memperbaiki amar putusan. Yang diperbaiki itu kan karena tidak mencantumkan amar secara sah dan meyakinkan, hanya menyatakan bersalah. Nah, itu aja yang diperbaiki pengadilan tinggi. Kemudian mengadili sendiri, memperkuat. Jadi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang ada di pengadilan tingkat pertama. Oke. Nah, kan sempat aku dengar bahwa ini sudah sampai kasasi juga ya, Bang? Proses hukum ini. Ya. Nah, bagaimana prosesnya, Bang? Saat ini, Bang? Kalau proses kasasi terakhir ini sudah ada minutasinya, sudah. Kalau dari info perkara di kepanitraan, kemarin informasinya tanggal 31 Mei itu sudah ada di pengadilannya tingkat pertama. Kalau misalnya waktu sempat hari ini saya akan coba cek, tanya juga, kebetulan ada urusan juga di situ. Apakah itu sudah bisa mereka keluarkan atau seperti apa kan? Nah, kita nanti akan cek ke bagian kepanitraan pidananya.
Cuma terkait dengan pertimbangan hukum, kita masih belum mengetahui apa pertimbangan hukum dari Majelis Kasasi menolak permohonan kasasi kita. Tapi yang jelas, permohonan kasasi ditolak, artinya memang semua dalil-dalil itu tetap memperkuat dari putusan sebelumnya. Titik fakti, baik PN maupun PT. Apa langkah hukum yang kemudian akan Abang lakukan untuk mendampingi Bu Dame Pasaribu, Bang? Sejauh ini karena kami kan baru kemarin dihubungi Bu Dame ini pada saat beliau waktu itu memang beliau sudah mengajukan kasasi sendiri kan untuk upaya selanjutnya. Cuma beliau kemarin itu bingung permohonan kasasi itu penyusunannya seperti apa dalam mekanisme hukumnya. Kemudian kemarin kami yang mengajukan permohonan kasasi, dan kalau berdasarkan yang kami track, sepertinya memang jaksa tidak mengajukan begitu. Karena kalau jaksa mengajukan, harusnya memori kasasi itu diterima. Karena waktu itu kan surat kuasa kan kita memang injury time juga gitu. Injury time, tapi sempat mengajukan akhirnya dan tidak telat. Karena kalau telat kasasinya pasti tidak diterima gitu, bukan ditolak. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kemarin harusnya kalau jaksa kasasi, harusnya memori kasasi diberikan kepada terdakwa. Karena terdakwa di sini sifatnya dia harus punya hak untuk membela diri. Kalau dilihat dari putusannya itu, putusan 182 Pitsus PN Pontianak itu tahun 2023, itu keterangan terdakwa tidak ada loh. Padahal kalau dalam halaman yang kedua dan ketiga itu kan ada disebutkan setelah mendengarkan keterangan saksi, ahli, membaca surat, dan mendengarkan keterangan terdakwa. Tapi keterangan terdakwa tidak ada. Oh, di putusan ini, Bang? Nggak ada itu, Bang? Ya, betul. Tidak ada. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dalam secara format dalam putusan Mahkamah Agung itu, saya jujur ini saya baru ketemu ya. Mungkin kalau advokat senior atau yang lain mungkin nggak tahu ya. Cuma maksud saya, paling tidak keterangan terdakwa itu sekalipun dia menyangkal atau apapun ya itu hak terdakwa begitu. Nah, cuma mungkin kalau kita berdasarkan BAP jelas, BAP semuanya itu pasti terdakwa mengakui dia melakukan itu. Tapi kan keterangan terdakwa itu apabila dinyatakan sah kan di muka persidangan. BAP itu kan bisa dikesampingkan, itu bukan sesuatu, itu hanya sebagai proses aja gitu. Tapi keterangan terdakwa itu tidak ada. Karena apa? Karena tadi itu ada lie detector. Jadi mereka berdasarkan itu. Tapi apakah itu juga jadi alasan sehingga putusan pengadilan itu akhirnya tidak dicantumkan keterangan terdakwanya? Sekalipun itu mungkin kopas adalah dari BAP kan, dari kepanitraan di Pengadilan Negeri Pontianak. Tapi itu pun tidak ada keterangan terdakwanya. Nah, itu yang menarik juga maksud saya dari ada beberapa hal sebenarnya menarik walaupun saya sebenarnya lebih kepada yang di kasasinya. Karena kan dari tingkat penyidikan lawyernya berbeda, di pengadilan tingkat pertama lawyernya berbeda juga, dibanding juga lawyernya berbeda. Nah, kemudian kasasi terakhir itu di saya gitu. Oke. Bang, aku sempat baca menarik itu di putusan itu bahwa Ibu Dame ini tidak memberikan keterangan, tidak dibawa sumpah di pengadilan itu. Sedangkan menurut pengakuan Bu Dame sendiri dia disumpah gitu, Bang. Nah, itu yang cukup menarik juga, karena kalau yang namanya keterangan saksi itu sekalipun itu ditolak, kan ini kan bergerak dari keterangannya Bu Dame, klien kita, dan jaksa menolak keterangan itu. Akan tetapi sekalipun jaksa menolak keterangan itu, apabila memang beliau itu disumpah, harusnya di putusan pengadilan itu dinyatakan dia tetap disumpah. Kalau kita mengikuti sidang, pasti hakim akan bertanya, apakah saudara saksi ada atau tidak pada saat peristiwa pidana atau dugaan pidana itu dilakukan, kan begitu pasti pertanyaan hakim. Makanya ada de auditu namanya. Tapi kan ada putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun saksi tidak melihat, tidak langsung mendengarkan, tetap dinyatakan itu keterangan saksi begitu loh, sepanjang itu relevan. Kan gitu kata Prof. Edi Omar Hirais juga bilang seperti itu. Cuma di sini ya menariknya itu tidak di bawah sumpah gitu. Nah, itu kalau dalam proses, karena kita tidak mengikuti di tingkat pertama, kita tidak tahu ya. Jadi apakah itu disumpah atau tidak. Tapi memang kalau di dokumen putusan pengadilan,
Bu Damai sebagai saksi Ade Cat itu tidak disumpah. Bang, ini bisa nggak sih Bang? Ini kan Bu Damai sempat ngajukan ke Propam laporannya dia, tapi dinyatakan terbukti bukan atas laporannya begitu kan Bang? Bisa nggak laporan ini kemudian dilaporkan lagi ke Propam Bang? Dengan bukti, alat bukti yang pembicaraan di rekaman itu. Propam dan lembaga apapun kan yang namanya penegakan hukum itu ya tidak ada alasan untuk menolak. Yang jelas, upaya apapun, saya selalu mendukung dan mengatakan kepada Bu Damai Pasaribu, upaya apapun sepanjang itu baik dan sepanjang itu memang untuk menyatakan kebenaran dan keadilan untuk anak ibu, ya tidak apa dilakukan. Sekalipun misalnya itu rekaman itu katakan itu pernah ada tapi tidak terungkap dan baru terungkap, itu tidak apa-apa. Karena kan dalam prosesnya sekarang kasasi ini kan sudah menjadi upaya terakhir. Upaya hukum biasa terakhir. Jadi sudah memang mentok, ditolak, dan akhirnya di sini sekalipun kita mau berbicara seperti apapun, putusan itu ya selalu dibilang kan, putusan pengadilan sekalipun dia buruk, sesat dalam anunya, dia tetap harus dianggap benar. Harus tetap dianggap benar. Jadi apapun nanti proses hukumnya yang dilakukan Bu Damai terkait dengan temuan-temuan atau dugaan-dugaan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri, tetap masih bisa kita ajukan ke Propam. Dan kalaupun nanti pemeriksaannya itu kembali ke Propam. Dan hasil pemeriksaannya itu nanti bukan bisa dijadikan untuk alat bukti baru begitu Bang, untuk mengajukan PK kemudian. Nah, harapan kita seperti itu. Kan contohnya juga seperti, kan ini kan bercampur ya, karena kayak seperti dari pihak polisian bilang dari pihak sana sudah membuat laporan Propam. Dari pihak Bu Damai sudah membuat laporan juga. Kemudian muncul putusannya. Putusannya itu menyatakan beliau aparat yang diduga melakukan pelanggaran tadi itu melanggar kode etik gitu. Akhirnya sanksinya itu berupa sanksi etik. Kan ada dua sanksi dia, sanksi etik dan sanksi administrasi kan. Sanksi etik kan meminta maaf kan gitu, dengan ditunda pangkat segala apa itu. Nah, artinya pada saat sanksi etik itu dilakukan, sebetulnya itu juga bisa menjadi bagian gitu loh, serangkaian yang bisa kita dalilkan, sekalipun itu masih bisa menjadi tambahan untuk peninjauan kembali. Jadi kemarin itu saya udah bilang Bu Damai, apakah dari pimpinan atau atasan yang nanti menghukum, yaitu pihak dari Propam, ada kira-kira putusan atau surat aja begitu yang sekiranya itu bisa menjadi bukti untuk kita. Kan ini kan ada serangkaiannya dalam proses itu, sekalipun memang itu ya kita akan kaji lagi apakah bisa dijadikan novum apa enggak gitu. Tapi saya kalau dilihat dari Perpol nomor 7 tahun 2022 kan tentang disiplin kode etik atau KEPP Polri itu tidak ada kewajiban gitu dari Polri untuk memberikan itu. Jadi itu konsumsi internal aja, tapi itu juga tidak ada larangan. Akhirnya berlakulah kan pasal 15 Undang-Undang Kepolisian, diskresi. Aktivitas dari penyidik atau pihak mereka begitu, dari Propam. Apakah mereka mengeluarkan itu atau tidak? Mereka bilang kemarin karena saya bukan polisi jadi nggak bisa dikasih. Oh, Ibu waktu itu nggak dikasih ya Bu ya? Ibu kan masyarakat umum, berarti kalau ibu polisi ibu bisa dapat, tapi ibu kan masyarakat umum, pelapornya itu nggak bisa dikasih. Oke. Bang, aku ke Bu Damai dulu sebentar ya Bang. Mohon izin Bang. Bu, terkait kasus ini Ibu udah banyak berupaya untuk melakukan pengaduan dari Presiden, Menko Polhukam. Nah, Ibu juga sempat ketemu calon-calon presiden kita di 2024 lalu. Nah, gimana waktu itu, Bu? Mereka kan mungkin karena calon-calon bisa lebih berani gitu kan. Kalau Pak waktu itu yang salah satunya saya nggak kejar pas Najwa Shihab datang itu sama yang calon satu lagi. Besoknya baru saya tahu. Lalu pas Pak Prabowo kemarin saya tahunya juga dadakan hari itu. Jadi nggak sempat siapin surat yang baru terkait hal yang baru-baru ini terjadi. Dimana kan saya bawa surat pengaduan lama saya di Presiden
yang pertama itu bulan April, karena ada nomor telepon saya pikir nanti kalau mereka baca mereka ngubungin saya gitu. Jadi mungkin waktu itu kan surat itu sudah sampai ke tangan Mayor Teddy, sempat dibaca. Senang kami kan, saya sama anak perempuan saya pikir udah dibaca nih, pasti kali ini kita berhasil loh. Tapi nunggu gak ada kabar. Mungkin surat itu setelah dikonfirmasi ke Menseknek, yang akhirnya saya tahu dari aplikasi lapor kalau laporan saya waktu itu sudah ditangani oleh Propapolda Kalbar dan katanya sudah dikenain sanksi buat oknum ini. Mereka tahunya sudah sampai segitu, padahal yang benar kan ini masih permainan. Saya coba lagi datang waktu itu Pak Presiden Jokowi peresmian jembatan Tol Kapuas baru. Saya udah nunggu nih sama teman saya satu yang korban polisi juga dia. Sama anak perempuan saya udah bawa gulungan karton. Kita masukin plastik, pura-puranya baru beli. Dikenalin kali muka saya padahal pakai masker sama teman saya itu kan. Bu, ini minta itu apa katanya. Karton kata anak saya baru beli. Coba lihat, dibuka, difoto kan tulisannya, tolong selamatkan anak saya Pak Presiden dari rekayasa status yang dilakukan polisi-polisi di sini, di foto. Lalu saya diajak, ya Bu, kita selesaikan, nggak usah di sini katanya. Ini mengganggu katanya. Saya cuma mau ketemu Pak Presiden, saya cuma mau ngadu sebagai rakyat. Ini bukan tempatnya Bu katanya. Kita ke Propam aja, kita laporkan. Saya sudah pernah lapor, saya nggak percaya sama polisi lagi. Enggak Bu, gini-gini. Lalu datang pakai seragam putih. Bu, apa masalahnya? Katanya waktu itu catat malah nomor telepon dia sama teman saya, tapi teman saya bilang lupa. Nanti kita ketemuin langsung Kapolda, mau Bu? Saya udah pernah coba, tapi saya cuma dijanjiin. Enggak, kali ini benar-benar Kapolda. Ditelepon emang, Bu Kapoldanya sibuk, Kabid Propam aja ya, katanya. Iya, saya bilang. Akhirnya cuma dialihkan ke dir-dirnya, dialihkan lalu dibawa pakai mobil, ayo ikut pakai mobil katanya. Saya sendiri aja, teman saya sama anak saya disuruh naik motor, tapi kita nolak sama-sama. Sampai di sana saya cuma disuruh tunggu, lalu balik, cuman balikin lagi ke pengaduan propam. Di situ saya nangis kan, saya marah. Saya disuruh ngadu lagi Bu, balik, sama aja bohong. Nanti laporan saya seperti kemarin 7 bulan saya belum selesai. Tidak, kita bantu Bu kali ini, kita laporkan 2 lagi ini yang nggak kena. Saya nggak mau sebenarnya, saya pulang. Ya udah nggak percaya polisi. Oke. Karena saya dipukul waktu sidang kode etik Pak. Jelas-jelas mereka hakimnya bilang diputarkan itu rekaman suara polisi, kan di stop. Udah ya katanya, durasinya terlalu panjang. Cukup ya Bu, 3 alat bukti kan sudah cukup. 1, pura-pura jadi tersangka. 2, untuk SP3. 3 katanya tidak akan sampai pengadilan. Ternyata apa Bu katanya? B21 ya Bu, iya. Lalu sekarang sudah peradilan. Nah, berarti udah cukup Bu ya 3 alat bukti. Ternyata hasilnya terbukti bersalah karena memberi uang kepada tersangka. Kok jauh Pak, saya bilang. Aneh putusannya ya Bu. Bu? Ya. Ada buktinya untuk itu. Tapi saya nggak mau buka dulu. Nah, dari Ibu sendiri, upaya hukum apa lagi yang akan Ibu tempuh terkait keadilan untuk anak Ibu? Upaya hukum apa lagi yang akan Ibu tempuh untuk dalam kasus anak Ibu? Saya. Ya, halo. Kita PK ya Pak. Tentu kita akan coba upayakan PK itu. Makanya ada dalam beberapa kesempatan dalam hal ini tentu pada saat kita tahu ada yang namanya dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses di awal, itu akan kita coba kembangkan gitu. Kita akan coba kembangkan itu karena yang namanya novum ini kan sesuatu yang sebetulnya kita temukan baru setelah cara ini sudah putus. Jadi novum itu suatu keadaan baru yang sebetulnya itu sudah ada tapi kita baru temukan, dan itu yang akan kita coba upayakan karena memang tidak ada upaya lainnya selain upaya hukum, selain dari peninjauan kembali. Dan tadi itu kalau untuk karena kita fokus di kasasinya sedikit saya beri gambaran. Di kasasi kemarin yang kita jadikan ada 2 poin.
dasar dalam kasasi kita. Yang pertama itu terkait dengan tentu kasasi itu yaitu kesalahan dalam penerapan hukum. Kesalahan penerapan hukum itu dalam pengertian yang pertama terkait dengan bahwa dalam putusan tingkat pertama majelis hakim menjadikan alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti petunjuk. Padahal itu sudah jelas dalam pasal 188 UHAP bahwa alat bukti petunjuk itu kan terbatas, limitatif sifatnya. Yang berasal dari keterangan saksi, yang berasal dari surat, maupun berasal dari keterangan terdakwa. Jadi yang namanya petunjuk itu tidak pernah berasal dari keterangan ahli. Ahli itu bukan merupakan bukti petunjuk. Nah, menurut kami kemarin analisanya, majelis hakim tingkat pertama itu yang dikuatkan oleh majelis tingkat banding salah dalam menerapkan hukum, terutama pasal 188 itu. Nah, kemudian terkait dengan juga poin yang kedua dalam kasasi kita, yaitu terkait dengan pengabaian atas fakta-fakta yang sudah ada. Dan kita lebih memang menjabarkan terkait dengan poin-poin unsur-unsur pidana, sekalipun memang itu bagian dari judek fakti ya, akan tetapi tetap kita jabarkan karena bagaimanapun hakim di situ mengabaikan saksi-saksi yang memang bisa dibilang saksi fakta yang diungkapkan di persidangan. Sudah jelas bahwa tidak ada satupun dari saksi itu yang benar-benar melihat dan menyaksikan bahwa terjadinya kekerasan itu atau proses cabul atau apapun yang mereka sebutkan itu tidak pernah ada. Dan apakah itu juga nanti kan ada kaitannya dengan betul ada alat bukti surat berupa visum yang menyatakan adanya kekerasan. Oke, kekerasan, unsur kekerasan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi dilakukan oleh siapa kekerasan itu? Nah, itu kan perlu dijawab. Saksi tidak satu pun yang menyatakan itu. Tidak ada satupun yang menyatakan itu, kecuali ya tapi kalau dibilang bapak dari korban maupun ibu juga tidak ada di situ. Dari mana mereka menyimpulkan? Berdasarkan keterangan dari psikolog. Nah, psikolog ini ada yang psikolog yang sifatnya saksi dan ada yang psikolog sebagai ahli. Nah, kalau psikolog yang sebagai saksi kemarin itu dijadikan petunjuk, oke. Tapi ada psikolog yang dijadikan ahli, itu dijadikan petunjuk sama hakim. Artinya unsur-unsur itu kan harus terpenuhi. Nah, itu yang kita ada penjabarannya, sudah kita jabarkan dalam memori kasasi kita. Ya, walaupun begitu, tetap kasasi kita ditolak oleh majelis kasasi di Mahkamah. Oke, baik Bang. Bu dan Bang, ini kan banyak saksi yang keterangannya justru tidak menguatkan gitu kan putusan tersebut, Bang. Harusnya kan seperti itu ya, Bang. Yang berbeda dengan fakta putusan di persidangan gitu. Nah, kami juga tentunya ingin mengkonfirmasi saksi-saksi yang tadi disebutkan oleh Abang, oleh Bu Dame. Kami mau coba konfirmasi ke Oma. Itu kira-kira bisa? Bisa, Bu? Melalui menantu saya ya, Pak. Melalui menantu Ibu. Oke. Dan menantu Ibu sendiri ya bisa juga nanti kami undang untuk ini lagi ya, Bu? Mereka satu rumah kan sama Nah, Bu, ada nggak yang mau Ibu sampaikan lagi terkait kasus anak Ibu ini, Bu? Saya udah nggak tahu percaya sama siapa lagi. Udah banyak dia nanti bohongin. Saya berusaha terus. Saya coba-coba di IG itu semua saya hubungi. Nggak akan punya salah yang hak, yang batil nggak. Tinggal nunggu waktunya. Itu yang saya kuatkan ke anak saya. Di dalam agak gampang dia beradaptasi di sana. Awalnya kurus, kering waktu
Alhamdulillah, karena ada kenalan di sana, kawan juga sama-sama berjuang ke sana. Berapa kali dia masuk ruangan tempat orang stres, yang nggak kuat, tapi alhamdulillah baik lagi, kadang-kadang itu lagi. Saya cuma berusaha apapun saya cari, bukan cuma buat anak saya, karena korban-korban polisi ini bukan cuma anak saya, banyak. Cuma mereka nggak bisa nangkep polisi. Oknum ini lepas terus. Kalau oknum ini dibiarin, sampai kapan rusak hukum di kota ini? Orangnya orang-orang yang sama kok. Terus saya nggak tahu kenapa. Padahal waktu saya sudah kuat sekali dengar rekaman suara-suara mereka, tapi nggak mampu jalan mereka. Semoga ya ke depan ada titik terang ya Bu terkait ini. Hikmahnya. Iya. Awalnya berat, sekarang saya sudah bisa mulai nikmati prosesnya. Karena saya yang bukan siapa-siapa, saya yang orang kecil menurut mereka, bisa dikenal oleh mereka yang punya jabatan tinggi. Dia bilang, mana saya? Bang, ambil yang enak aja. Kita ini siapa? Tapi di PN, di Propam, di Polres, siapa yang nggak kenal mama kamu? Saya nggak viral, Pak. Saya bikin postingan di IG nggak viral di sosmed. Tapi saya viral di WA polisi-polisi itu. Waktu itu saya ditunjukin, ini ibu ya, mamanya ini ya. Jadi kalau saya datang ke Propam itu, saya nggak dipanggil Bu Dame, Bu Pasar Ibu. Mamanya ini ya, tahunya itu. Untuk RA ini anak keberapa Bu? Iya Bu? Anak pertama, Pak. Anak pertama. Dia tuh kami selama ini. Total anak Ibu jadi ada berapa Bu? 5 ya Bu. Oke. Ya udah kita akhiri dulu ya Bu perbincangan kita di sini. Nanti kami dari Forum Keadilan coba konfirmasi lagi pihak-pihak terkait, dan kami juga ya untuk sementara itu aja. Nanti kami coba konfirmasi ke saksi-saksi yang itu lagi ya Bu. Nah Sobat Forum, itu tadi wawancara kita bersama Ibu Damai Pasaribu dan Pak Eka Kurnia. Berikutnya Forum Surat Membaca akan mencoba mengkonfirmasi kasus ini kepada pihak-pihak terkait. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan di Forum Surat Membaca berikutnya di Forum Keadilan TV. Terima kasih.